kenaikan tingkatnya ada tes pematahan. Betul. Kalau di MP. Kita di MP ada tutup mata. Getaran. Iya, getaran tutup mata. Terus pematahan benda keras, bukan pemukulan ya, pematahan benda keras. Pematahan. Iya, harus patahin. Kalau nggak patah ya nilainya Kalau kurang. sekedar pemukulan belum tentu Pukul patah. doang, iya, betul. Apakah MP ini kan MP kan terkenal dengan pernapasan ya? Betul, tata olah nafas. Olah napas. Betul. Apakah MP ini menggunakan ilmu sihir? Apakah memang latihan murni olah napas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencak silat, salam persaudaraan. Kembali lagi dengan saya Denny Aprisani dalam channel YouTube Denny WW. Nah, di kesempatan kali ini, di video kali ini, saya akan berbincang-bincang sedikit dengan pelatih Merpati Putih, Mas Manto. Sehat Mas ya? Siap. Nama lengkapnya sehat. siapa Mas? Nama lengkap saya Kusmanto, biasa dipanggil Mas Mantos. Kenapa dipanggil Mas Mantos? Iya, dulu kayaknya nama familiar aja. Oh gitu. Mas Mantos. Mas Mantos. Iya. Nggak ada sejarah tersendiri? Dulu istilahnya sejarah dulu bahasa Inggris. Mantos book, Mantos diikutin Mantos aja cocok. Oh, akhirnya. sejarah karena ada sangkut pautnya dengan bahasa Inggris. Iya, betul. Oke. Ternyata kayak campur sari, penyanyi campur sari. Tapi jadinya ini ya nama beken ya sekarang ya. Iya, betul. Saya dulu pernah ngobrol juga Mas, pernah datang ke perguruan Merpati Putih di Palembang Oh, dulu. di Palembang. Itu Pempek ya berarti ya? Iya, kota Pempek. Pempek. Sekarang saya bertemu Mas Istri Mantos. saya lahiran Palembang kebetulan. Di mananya? Kurang tahu lahiran doang numpang Oh, oke. Bapaknya kerja di Pusri dulu. Oh iya, Pusri berarti memang benar-benar Palembang kota tuh. Iya, betul. Karena kadang orang gini Mas, bilang Palembang, nggak taunya bukan Palembang, di kabupatennya. Gitu. Iya. Palembangnya di mana? Di Oki, di Oku, padahal itu bukan Palembang, Palembang berarti. tapi kabupatennya. Oke, jadi saya akan berbincang sedikit ya. Siap. Ngomong-ngomong, setahu saya nih, kemarin saya sempat melihat ya, Merpati Putih ini baru ulang tahun ya? Betul. Betul ya? Tahun berapa Mas Merpati Putih? Tanggal 2 April 1963. 1963. Kebetulan tahun ini Merpati Putih ke yang ke-60. Berarti ke 60 tahun Merpati Putih. Wah. Rencana mau dirayain besar. Kebetulan kan ini puasa. Jadi mungkin habis lebaran kita punya acara besar. Kegiatan besarnya habis Betul, lebaran. habis lebaran Tapi bulan untuk Mei kegiatan nanti, tanggalnya puasa ini nanti tadi menyusul ada nanti. kegiatan apa? Belum? Nanti kegiatan besar rencana dengar-dengar di Senayan nanti. Di Senayan. Acara besar dulu kan di Taman Mini Padepokan. Kebetulan ngundang tokoh-tokoh pas 50 tahun yang dulu. Oh, siap. Itu ngundang tokoh-tokoh besar dari PSHT juga dulu di Beberapa Padepokan. perguruan ya. Betul, semua perguruan. Ini rencana kita punya acara besar yang ke-60 di Senayan. Rencananya di Senayan. Betul. Kalau Merpati Putih ini dari mana asalnya? Asalnya dari Jogja. Asal Jogja. Betul, dari Mas Bung dan Mas Budi. Didirikan di Betul, dari Jogja Wates, berarti iya. ya? Siap. Pendirinya Mas? Berdirinya iya di Pendirinya siapa namanya? pendirinya dulu Mas Saring. Mas Saring itu sang guru. Siap. Betul, Mas Saring punya penerusnya yaitu Mas Bung sama Mas Budi, almarhum juga. Nah, penerusnya lagi Mas Hemi dan Mas Amos. Kebetulan Mas Amos meninggal beberapa bulan yang lalu. Disambung bulan kemarin juga ketua umum kita Pak Leo Jenderal. Jadi sekarang sudah ganti ketua umum baru ini? Betul. Oh, masih kosong? Iya, masih kosong, masih diteruskan sama Mas Marcel. Oh iya, siap. tugasnya Salam buat Mas Marcel. Iya, kebetulan sama Mas paham ya. Ya, Mas Marcel dapat saya. salam dari Mas Denny. Sehat selalu Mas Marcel. Siap. Saya salut sama beliau ya. Aktif dia Mas. Betul. Jadi sekarang belum ada pengganti ketua umumnya? Belum, sementara belum. Sementara masih dipegang, Masih ditugaskan ke Mas Marcel. Oke, siap. Mungkin bagi para subscriber saya yang belum ikut silat, yang ingin tergabung dengan Merpati Putih, penasaran nih, tingkatan sabuk MP ini apa aja? Oh, kebetulan di MP itu tingkatannya banyak, Mas. Ada 12 tingkatan. Ada 12 tingkatan? Ada 12 tingkatan. Yang dasarnya itu ada 2. Yang mana dasar 1 putih polos, Putih. dasar 2 merah polos. Itu dasar 1 itu calon anggota sebutannya. Berarti dasar Polos 2 dulu. strip atau memang Polos, merah? putih doang tapi Putih doang. merah doang polos. Merah berarti ya? Merah tapi Oke. polos, belum ada embel-embel. Yang ketiga, tingkatan ketiga itu balik 1. Strip, ada Balik strip. 1 sudah ada emblem bed MP-nya, bed MP logo kecil. Oh, di sabuk belum pakai merah. strip. Di sabuk merah itu. sudah ada bed kecil, wing namanya. Itu balik 1. Menuju balik 2, tingkat keempat itu ada strip merahnya. Di Jadi, sabuk? Apa di iya, baju?
nggak ada contohnya ya Mas. Jadi di sabuk ada bednya, di atas sabuk ada stripnya. Oke, siap. Itu balik 1 balik 2 itu tadi. Terus lanjut ke balik 2 tingkat ke tadi dasar 1 dasar 2 balik 1 balik 2 kombinasi 1 tingkat kelima. Tingkat kelima itu kombi 1, stripnya warnanya oranye. Strip oranye itu di mana? Di atas sabuk ya, di sabuk strip. Oke, Saya kebetulan nggak di bawah ya. Nggak apa-apa. Terus nanti lanjut lagi ke tingkat 6. Tingkat kombinasi 2. Kombinasi 2. Stripnya warna kuning. Strip pokoknya warna kuning. Hijau Mejiku Hibiung. Oh gitu iya. pokoknya ya. Oh, sesuai urutan itu ya? Iya. Itu kuning ya. Habis kuning itu masih tingkatan di kolat cabang Pengda. Kolat itu apa? Kolat itu sama kayak di Warga? ranting rayon ya. Oh, rayon. Oke. Kolat cabang Pengda. Oke. Nanti baru Berarti pusat. kolat itu ranting ya? Iya, sama di ranting ya. Kolat cabang kan? Iya. Kita nyebutnya kolat kelompok latihan, ranting. Nah, itu masih di tingkat Pengda. Nah, setelah tingkat kombinasi 2 menuju ke khusus 1. Saya warna hijau nih khusus 1. Oh, berarti khusus 1 itu tingkatan berapa? Tingkatan ke-7 sudah masuk nasional. Oke. Jadi sudah tingkat masuk ke pelatih nasional. Jadi udah tingkatan nasional. Sudah. Nah, khusus 1 ada khusus 2 ganti warnanya biru, khusus 3 warnanya jingga menuju kesegaran warnanya tadi apa? Jingga warna ungu tingkat kesegaran. Nah, ini udah tingkat 10, 11 dan 12 itu milik ahli waris sama guru besar. Jadi 11-12. Iya, 11-12 jarang dimiliki orang-orang biasa. Iya. Jadi hanya orang-orang khusus. Jadi ahli waris atau ketua umum gitu? Ahli waris, ketua umum sama guru besar. Oke. Kebetulan merah putih, terakhirnya putih sama merah putih. Listnya? Iya, listnya sekarang Mas Emi ahli waris itu putih, tingkat inti 1. Inti 2-nya itu merah putih, itu punya guru besar. Berarti untuk warna sabuk sendiri cuma ada 2 ya? Putih sama merah? Betul. Banyaknya di stripnya. Stripnya, tingkatannya. Oke. Dan yang saya baru tahu, ini benar ya? Tingkatan stripnya itu Mejuku Hibiniu. Iya. Memang benar itu? Iya. Saya baru tahu. Ya, Mejuku Hibiniu itu tingkatan stripnya. Iya, ada 12 tingkatan, tapi kita untuk anggota biasa standarnya kita mentok di tingkatan 10. Siap. Iya, Kebanyakan di sana, mentok di sana ya? Iya, karena tingkatan 11 sama 12 itu tingkatan ahli untuk waris, ahli waris atau nanti ketua guru besar dan ketua umum dan dewan guru dan sebagainya. Siap. Ini tingkatan khusus. Itu aja Mas Temi. Untuk perkembangan di sini gimana? Di Jakarta? Alhamdulillah MP. Merpati Putih perkembangannya pesat, luar Pesat, biasa. ya? Jadi kalau menurut grafis tuh ya mohon maaf, jadi langsung naik begini. Mas. Naik cepet ya? Iya, langsung naik. Siap. Karena kita sekarang semenjak tahun 2000-an dulu Fauzi Bowo, kebetulan orang kita juga, ketua umum kita juga, Pak Fauzi Bowo, waktu itu mencanangkan di eskul silat tuh sudah mulai wajib eskul silat sekolah-sekolahan. Iya. Entah dari perguruan apa aja, yang penting ada eskul silat, mulai wajib. Karena untuk mengantisipasi diklaimnya sama orang-orang luar negeri nih, kita silat, punya kita. Nah, sekarang Indonesia itu bagus eskul sekali. silat. Tuh, alhamdulillah sampai sekarang dari tahun 2000 sampai sekarang silat launching naik ke atas startnya. Nah, yang pasti sih PSAT nggak ada tandingan nih, banyak. Paling banyak luar nih. biasa. Bersaing lah antara Iya. MP dengan PSAT. Tuh. Yang pasti bersaing secara sehat, Mas. Betul. Secara berprestasi Yang itu penting bagus. kita saudara, yang pastinya. Siap, itu bagus sekali, Mas. Jadi saya ada pertanyaan juga nih, banyak Betul, juga siap. dari orang-orang ya, orang-orang awam. Betul. Apakah MP ini kan MP kan terkenal dengan pernapasan ya? Betul, tata olah nafas. Olah napas. Betul. Apakah MP ini menggunakan ilmu sihir? Apakah memang latihan murni olah napas? Betul. Jadi ada yang bilang MP ini ada ilmu sihirnya ini. Betul. Ini saya pengen bertanya langsung sama orang MP nih. Oke, terima kasih Mas Dani. Mungkin cara orang awam melihat kita sepertinya wah ya. Iya. Sebenarnya kita bisa karena terbiasa dan terlatih. Intinya dengan kita tata olah nafas, Betul. orang biasa akan menimbulkan tenaga tambahan. Intinya dilatih dulu. Dilatih dulu. Kita bisa karena terlatih dan terbiasa. Tidak ada ilmu-ilmu yang aneh-aneh, ilmu magic dan lain sebagainya. Kita benar-benar tata olah nafas murni. Murni. Iya, jadi kita dikompa dengan tata olah nafas itu, dikumpulkan powernya akan digunakan kapan saat setelah latihan beberapa saat itu. Jadi powernya akan timbul, disimpan, di save, bahasanya itu Gundalini katanya ya, disimpan di situ memori kita.
Nah, di situ nanti akan diaplikasikan pas di saat kita akan menggunakannya. Jadi seolah-olah kita punya power tambahan, tenaga tambahan dari tata olah nafas itu. Sebenarnya sama aja, kita setiap manusia punya power, tapi powernya kita pompa, kita up lagi dengan belajar lagi dengan tambahan tata dengan olah nafas latihan, itu. dengan olah napas Nah, gitu Mas ya. Intinya kita beda dengan orang biasa yang tidak terlatih. Betul. Dia punya kekuatan, punya power, tapi kita lebih Tidak plus diolah, betul, tidak dilatih Kita dilatih, gitu ya. diolah gitu. Siap. Ya, jadi jangan salah sangka ya kata Betul. orang, wah ini ada sihirnya dan Betul. lain-lain. Tidak, kita kalau matain benda keras nggak apa-apa, tetap sakit. Tetap sakit. Mm-mm. Tapi bagaimana caranya mengurangi rasa sakit ya? Mengurangi rasa sakit, Setidaknya kita lebih terlatih kuat. Ya orang awam mungkin bisa mematahin, tapi dia apa ya? Tidak semudah kita yang sudah terlatih gitu Mas ya. Betul. Pokoknya orang terlatih beda sama orang tidak terlatih. Tapi jujur Mas ya, Iya. saya pernah datang ke MP itu batanya beda dengan orang lain. Iya, itu beton. Beton. Dan lebih keras. Ini saya menyaksikan langsung, ini keras. Saya bisa matahin juga, tapi keras gitu loh. Betul. Beda ya. Betul. Dan memang ada tingkatannya Mas ya. Betul, ada tingkatannya. Jadi ada yang gampang sampai tersulit itu gimana? Betul kan, gini kan dari tingkatan kita sebenarnya beban itu dibuat oleh kita dan itu ada tingkatan. ukurannya dan ada tingkatan-tingkatannya. Siap. Beda yang sekarang itu yang buat pertunjukan itu beda tuh, yang hebel-hebel itu yang buat pertunjukan, Ya, buat ya, atraksi. Jadi kayak mohon maaf, kita kadang PSHT juga pakai, semua kan ada pemataan itu hanya sekedar hiburan. Ya. Sebenarnya bukan target untuk pemataan sesungguhnya. Betul. Kalau Jadi, berarti yang diatraksi itu yang hanya hiburan aja iya, gitu ya. hanya hiburan dan itu juga tidak untuk diujikan. Mohon maaf, kadang ada itu mau enteng gampang. Nah, yang lain ini banyak ini. itu beda. Beda. Makanya dia taunya yang buat hiburan. Nah, Oh, iya, sedangkan iya, yang siap, diujikan kita beda, Mas. Kita sebelum pemataan aja kalau benar-benar di MP itu kita untuk tingkatan tingkatannya lari apa jalan 10 kilo perjalanan 40 kilo Latihannya. lari mau ujian kenaikan tingkat lari atau jalan ya. 40 kilo dari jam 12 malam sampai jam 6 pagi Bisa lari, bisa habis itu jalan. lagi capek-capeknya matain benda keras 6 sasaran sampai 8 sasaran karena Setelah perjalanan iya, lagi 40 kilo. nikmat-nikmatnya pokoknya kakinya pokoknya nggak bisa gerak, pokoknya nikmat banget. Berarti salah satu kenaikan tingkatnya ada tes pematahan kalau di MP. Kita di MP ada tutup mata. Getaran. Iya, getaran tutup mata. Terus pemataan benda keras, bukan pemukulan ya, pemataan benda keras. Pematahan. Iya, harus patahin. Kalau nggak patah ya nilainya Kalau kurang. sekedar pemukulan belum tentu Pukul patah. doang, iya, betul. Berarti harus patah baru bisa Harus lulus. patah, betul. Oh gitu, siap-siap. Jadi Berarti kita kalau ada ujian gerak, ujian pematahan, ujian tutup mata. Sekarang kita sudah mulai mengenal alat yang namanya senjata kudi. Sekarang udah mulai diujikan. itu ciri khasnya MP kudi Iya ya. betul, itu dari guru besar. Kebetulan kan kita benar betako bela diri tangan kosong, tapi tidak menutup kemungkinan ngikutin perkembangan zaman. Kita guru besar kita menciptakan senjata ini, ya harus kita Ya lestarikan nggak juga. apa-apa, itu upgrade kan, Iya, upgrade teknik upgrade. ya. Kita- Oh betako ini Iya, bela betako ini diri bela diri tenang, tangan kosong, bela diri tangan Iya, kosong. heeh. Saya baru tahu ini loh. bukan batako ya. Yang saya tahu ya cuma MP aja kan, betakonya ini bela diri tangan Iya. kosong. Kalau merpati putih tahu artinya Mas? Itu, Mas. Aduh lupa, merpati waktu itu putih, pernah iya. ada juga apa ya? Mersudi, Marsudi. pati tising tindak, pusakane titising hening. Artinya Mencari tindakan dengan keheningan mencari tindakan dengan keheningan. Jadi selain kita fokus tindakan yang benar dengan keheningan. Oke, siap. Jadi fix ya teman-teman. Jadi kalau yang ditampilkan, yang dilihat, dipertontonkan, pertunjukan itu hanya sekedar hiburan, Mas ya. Betul. Kalau untuk yang atraksi Atraksi. ya. Target akhirnya memang Tapi ada pada beberapa juga atraksi ada juga yang beneran. Betul, ada yang benar seperti Kopassus, Betul. Pas Pampres, dia kadang memilih yang lebih elegan, kadang gitu. Tapi ada beberapa juga yang Memakai yang bahan memakai, hiburan aja ya. Jadi ada yang, itu ganteng banget, tapi dia benar-benar real kadang. Tutup mata, benar-benar lakuan, tutup real, double. Kalau tutup mata ini konsepnya gimana ini? Apa itu? Yang Dengan pernapasan. iya itu ada latihan-latihan khusus dan itu Tapi tidak ada sihir kan? Tidak ada. Tidak ada sihir. Tidak semua anggota Merpati Putih bisa getaran tutup mata. Tidak semua, tapi harus belajar semua. Iya. Emang itu materi wajib juga buat Yang ujian pasti juga. bisa karena dilatih, tapi tidak semua orang bisa. Betul, hanya orang-orang yang punya Siap, yang pilihan dan bisa. Tapi harus bisa sebenarnya dituntut karena kita Harus bisa. diujikan. Ujikan. Jadi kalau fungsi getarannya apa aja sih? Ilmu getaran? Getaran. Ilmu atau apa sih? Ilmu getaran Ilmu itu, getaran ya, namanya. itu sebenarnya getaran itu kan kita
identiknya dengan tutup mata. Sebenarnya getaran itu tidak hanya untuk tutup mata. Getaran itu untuk diaplikasikan berbagai macam. Kalau jalan di tempat gelap bisa? Ya itu kan getaran tutup mata salah satunya. Bisa berarti itu? Bisa. Itu jangan kan gelap, orang ditutup aja bisa. Berarti bisa ya? Ini main insting, main terus menebak warna. betul, gitu ya? tebak warna, tulisan, baca. Sama seperti itu dulu kita fokusnya ke tunanetra, Mas. Zaman dulu kan kita ada pelajaran buat tunanetra. Tapi boleh ke umum, mulai anak-anak kecil-kecil juga udah pada pinter-pinter. Tapi kan kalau anak kecil belajarnya lebih khusus dibanding kita, pikirannya dia lebih fokus. Tapi getaran ini dia cuman bisa di darat apa di air juga? Di air juga bisa, semuanya bisa. Ya, misal berenang sambil tutup mata bisa ada? Bisa, kan semuanya namanya getaran kan. Jadi dalam keadaan mata tertutup, kadang juga pakai insting, ya kan. Dan getaran itu sebenarnya tidak harus tutup mata, Mas. Oh ya? Iya, getaran itu mungkin naluri kita nyambung, atau nanti kita nyebut apa bisa. Nah, atau kita baru kerentek, apa bahasa itu kerentek ya, tiba-tiba. Tapi itu bisa salah juga, Mas. Betul, dia bisa salah. Bisa salah. Kan, misalkan menebak warna. Jago getaran, tiba-tiba kita nggak fokus, tiba-tiba tebak warna salah ya. Emang kita lagi ngeblank kadang gitu. Tapi dituntut tetap untuk benar. Harus benar. Tapi bukan sihir ya? Bukan, tidak ada ilmu sihir. Di dalam ya mungkin di MP, di PSHT, mungkin nggak ada ilmu-ilmu yang seperti itu kan. Kalau di PSHT itu tidak ada ilmu hal mistik seperti itu. Ilmu kebal kita nggak ada. Tapi ilmu yang terlatih supaya kita terlihat kebal, pukulan. Padahal bukan kebal dalam artian anti bacok, itu enggak. Ya kita di PSHT itu berjalan sesuai kodrat iramanya masing-masing. Ya, apa yang ditentukan Tuhan, ya itulah kita. Tinggal bagaimana melatih ketahanan tubuh kita. Siap. Ini terakhir Mas, kalau orang pengen ikut latihan MP di mana nih sama Mas Mantos? Kalau MP kebetulan di setiap Jakarta kan ada 5 cabang ini ya. Jakarta Pusat, Utara, Timur, Selatan, Barat. Ini ada 5 cabang, bebas di mana aja, tinggal menentukan saja tinggal di mana gitu. Nanti kita arahkan di tempat yang terdekat atau cabang yang terdekat. Jadi kan kita banyak lah kalau Jakarta ya. Banyak di mana-mana ada semua. Kebetulan saya di area Cengkareng, Jakarta Barat dan Kapuk Muara. Jakarta Utara, Jakarta Barat. Kebetulan saya cabangnya Jakarta Pusat. Cabangnya Jakarta Pusat, pelatihnya Jakarta Barat, tinggalnya Jakarta Utara, punya rumah di Tangerang. Jadi saya ikut di mana-mana, Mas. Sebelum saya tutup lagi nih, terakhir lagi ini baru termuncul di pikiran saya nih. Apalagi nih? Kalau susah-susah, Mas. Kategori pelatih itu di tingkatan berapa? Kategori pelatih kalau kita kan warga nih nyebutnya. Betul. Kalau di MP sendiri kan ada asisten pelatih, biasanya di posisi di kombinasi 1. Nanti pelatih di kombinasi 2 sampai tingkat khusus sudah ada pelatihan-pelatihan khusus. Pelatih itu sudah di kombinasi 2 berarti? Kombinasi 2. Itu tingkatan megang kelompok latihan. Tapi sekarang tidak menutup kemungkinan karena tingkatan pelatih kan mulai pada sibuk di dunianya masing-masing nih, kerja dan sebagainya. Akhirnya yang muda-muda ini turun akhirnya, walaupun dia cuma tendang pukul banting, dalam arti minimal prestasi dulu lah. Gantung latih ya. Jadi tingkatan di bawah, anggapnya asisten pelatih ya. Aspal. Jadi banyak kan aspel yang bergerak. Kalau untuk jadi pelatih itu kenaikan tingkatnya itu harus di pusat atau bebas? Harus di pusat. Pusat di mana? Kan ada pelatihan-pelatihan khusus lagi. Nanti di Pengda dulu, nanti disahkan di Pengda dulu. Nanti dipilih dulu sesuai kriteria atau tidak. Tidak semuanya diberangkatkan? Tidak, dipilih dulu dari cabang, ngutus dulu ke Pengda. Berapa orang sama. Nanti wasit juga sama, pilihan juga. Dan itu bersertifikat juga. Di Jogja berarti? Kalau itu untuk pelatih tingkatan Jogja, kalau untuk UKT-nya. Tapi kalau untuk pelatih di tingkat Pengdanya dulu, daerah dulu. Siap. Oh, berarti nanti biasanya ada yang ini yang layak diprioritaskan, ini yang cuma pelengkap, macam-macam. Berarti pada saat tes di pusat itu dipilih ya? Kalau tingkatan saya berarti kan udah nasional nih. Nanti tergantung dari PPMP. Kalau Mas Mantos ditugaskan ke Papua, pelatihnya di sana. Saya nggak siap Mas, nanti yang lain. Nanti ditugaskan. Tapi kalau untuk tingkatan daerah belum bisa di luar, masih di daerah tempat aja. Oke, terima kasih Mas Mantos. Oke, sama-sama Mas Denny. Atas sharing-sharingnya. Semoga MP dimanapun selalu berkembang pesat. Amin. Sama-sama. Ada yang mau disampaikan terakhir sebelum saya tutup? Apa yang disampaikan? Oke, minta waktu sebentar Mas Denny ya. Terima kasih atas waktunya. Untuk semua teman-teman, kita kebetulan hari ini ada acara buka bersama 4 perguruan ya. Kebetulan di sini kita sengaja mengumpulkan untuk menjadi satu dan bersilaturahim, tidak membedakan
perguruan satu dan perguruan yang lain. Kita tetap satu IPSI, kita tetap kompak, tidak ada permusuhan di antara kita. Siap. Oke, dari saya terima kasih. Gitu aja Mas Deni. Siap. Yap. Terima kasih Mas Manto, sukses selalu ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.